Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uda Uni dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama, ada saya sendiri, Intania Azhara Putri Sanes, dengan nomor BP 2010413002. Selanjutnya ada Valencia Mauri Amanda, dengan nomor BP 2010423006, dan terakhir ada Muhammad Rayhan Sidik dengan nomor BP 2010423014. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mengujikan pemrograman dari RStudio. Berikut akan saya paparkan untuk materi yang pertama. Baiklah, di sini terlihat dengan software yang digunakan untuk pemrograman secara gratis dan juga terbuka dan dipakai untuk keperluan statistik pemrograman. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya terdapat dua jenis bentukan untuk si klik ini itu tidak bisa kita hapus. Nah, sehingga untuk catatannya akan rekam. Kalau untuk yang berbasis script bagian atas itu bisa kita hapus dan bisa kembali ke pemasukan dari rumus-rumus sebelumnya. Nah, di bagian kanan itu ada file, plots, package, help, view. Itu juga merupakan bagian dari pemrograman RStudio, di mana untuk plots ini kita dapat melihat bentuk dari histogram, serta untuk help ini kita juga akan dijelaskan mengenai apa-apa aja pengarahan untuk rumus-rumus atau mungkin untuk bantuan yang bisa ditawarkan RStudio untuk pemrograman kita. Baiklah, langsung saja saya cobakan yang pertama pada bagian konsol untuk pemrograman berbasis klik. Di sini data dapat kita masukkan. Misalnya saja untuk rumus penjumlahan seperti 150. Langsung saja tambahkan rumusnya ditambah 70. Nah, ketika dienterkan, itu akan langsung terlihat untuk hasil dari 150 ditambah 70 yaitu 220. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan rumus pengurangan dengan seperti pada biasanya rumus matematika untuk rumus pengurangan. Contohnya saja 47 dikurang 100. Langsung kita enterkan. Minus 53. Kalau misalnya hasilnya minus akan dituliskan minus dan juga plus akan dituliskan plus. Selanjutnya dari rumus perjumlahan, pengurangan, dan ada juga rumusnya yaitu kali. Tapi untuk di sini pada RStudio itu tuh membaca bahwa kali itu dengan tanda bintang dikarenakan kalau misalnya kita masukkan angka X atau seperti kali itu akan terbaca seperti huruf sehingga tidak akan dapat diprogram. Misalnya saja 89 dikali dengan 5. Maka hasil akan terlihat 445. Tidak hanya penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian, juga ada di sini pembagi dengan tanda garis miring. Misalnya saja 27 dibagi 9. Kalau hasilnya berkoma, maka akan tertulis koma, dan kalau misalnya hasilnya tidak berkoma, maka tidak akan ditambahkan 3,0 seperti itu. Baiklah, selanjutnya yaitu rumus untuk pembagian. Pembagian atau bilangan berpangkat itu dituliskan dengan lambang panah ke atas yang menandakan bahwasanya itu merupakan satu pangkat ke atas. Misalnya saja seperti 29 dipangkatkan 2. Maka akan langsung terlihat hasilnya yaitu 841. Nah, selain itu juga ada untuk rumus SQRT untuk melihat akar. Nah, ketika tambahkan rumus SQRT ini untuk
angka di dalamnya itu harus digunakan tanda kurung. Jikalau tidak digunakan tanda kurung, maka hasilnya akan error, tidak terbaca. Misalnya saja seperti ini, SQR 7. Maka hasilnya tidak akan terbaca, sehingga tampillah error subject SQR 7 not found. Kan untuk rumusnya itu belum lengkap, sehingga kita harus melengkapi rumusnya dengan memasukkan tanda kurung. Mohon maaf. Baiklah, tadi sudah kita cobakan bahwasanya untuk SQRT itu jika tidak ditambahkan tanda kurung, maka itu tidak akan terbaca dan malah jadinya error. Tertulis bahwasanya error subject SQRT 7 not found. Maka kita harus masukkan untuk menggunakan tanda kurung, dan jangan lupa untuk penggunaan huruf besar dan huruf kecil itu juga sangat berpengaruh kepada pemrograman kita. Seperti ini. Maka akan terlihat untuk akar dari 7 yaitu 2 poin atau koma 645751. Selanjutnya dari pengakaran kita juga bisa untuk melakukan nilai log. Misalnya saja untuk log 100. Maka akan langsung terlihat hasilnya. Nah, ini dikarenakan error untuk penggunaan kapital ya pada huruf L. Yang benarnya itu tidak menggunakan huruf kapital seperti ini. Dan harus menggunakan tanda kurung. Jangan pernah lupa untuk tanda kurungnya. Maka kalau langsung ternyata hasilnya yaitu 4,60517. Nah, tidak hanya untuk pemrograman Kabataku atau rumus matematika sederhana dasar, kita juga dapat memasukkan suatu nilai dari suatu huruf yang mana nantinya akan terus diingat oleh pemrogramannya. Contohnya saja, misalnya itu ada nilai F panah kiri, lalu strip seperti ini untuk nilai 90. Maka nantinya ketika kita hanya memencet F saja, maka akan keluar nilai 90. Karena itu akan diingat oleh programnya. Lalu selanjutnya pada pemrogramannya untuk jenis yang lain, semacam usia. Untuk usia itu misalnya kita tuliskan ada 4 macam usia. Seperti berikut. Jangan lupa kita tambahkan huruf C. Itu untuk mengcombine atau menggabungkan semua usianya. Misalnya saja untuk usia 17 tahun. Lalu jangan lupa koma. Ada 19 tahun. 21 tahun. Dan juga usia 20 tahun. Tutup kurung. Dilanjutkan, ketika kita hanya memasukkan untuk jenis usia saja, maka semua usia tadi akan langsung keluar apa saja yang termasuk ke dalam rumpunnya. Seperti itu. Nah, kita juga dapat melakukan pengurutan pada angka usia ini, di mana kan ini kan belum urut, sehingga untuk melakukan pengurutan, kita akan memasukkan rumus seperti ini. Sort, lalu dalam kurung usia.
Itulah dia untuk yang usia. Selanjutnya untuk penggunaan dari RStudio tutorialnya pada bagian konsol dan juga pada bagian berbasis script akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Valencia Mauri Amanda. Kepada Cia disilahkan. Kirim data, Teh. Baiklah, itulah tadi untuk pemaparan dan juga pengujian untuk memasukkan ada dasar-dasar Kabataku dan juga rumus-rumus matematika dasar dan juga untuk pemrograman dasar seperti memasukkan nilai F dan juga memasukkan untuk angka-angka dari usia tadi. Selanjutnya data akan diproses lebih lanjut dengan rumus yang lebih jauh lagi dan dipaparkan oleh saudara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Intan, yang mana pembahasan tadi itu mengenai penambahan, lalu memasukkan variabel dan juga untuk bentuk vektor. Nah, untuk saya sendiri nantinya itu akan membahas terkait bagaimana cara mengurutkan data, terus membuat tabel data dan juga membuat plot dari data yang kita buat. Dan juga nanti saya akan juga menjelaskan bagaimana cara menggunakan script itu sendiri. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat bahwasannya ini tadi dia data-data yang mana sudah disampaikan oleh Intan tadi. Lalu next untuk bagaimana cara pengurutan data, tadi sudah sempat dijelaskan juga bagaimana cara pengurutan data. Yang mana untuk data pertama itu adalah usia dengan dibuat bentuk lambang kurung tanda kecil, lalu strip, lalu ada keywordnya itu adalah C atau komplement dengan usianya itu ada terdiri dari 17, 19, 21, dan 20. Lalu ketika dilakukan pengurutan usia, nantinya akan muncul hasil data sesuai seperti yang di bawah ini, yaitu ada 17, 19, 20, dan 21. Lalu lanjut untuk data selanjutnya, yaitu mengenai misalnya saja itu mengenai tinggi badan. Untuk tinggi badan, kita buat tinggi underscore badan. Lalu kita buat juga tanda kurung kecil, lalu strip. Jangan lupa dimasukkan lambang C kecil. Misalnya saja itu ukurannya tinggi badan 150, spasi 135, spasi 176, spasi dan 155. Nah, karena di usia itu datanya itu ada 4, maka untuk di tinggi badan juga 4, agar nantinya pada saat kita akan membuat tabel data kita itu akan terlihat lebih bagus. Lalu kemudian kita enter, lalu kita ketik tinggi underscore badan untuk melihat hasilnya, lalu kita enter. Nah, nantinya akan terlihat hasil dari tinggi badannya sendiri, yaitu dari 150, 135, 176, dan 155. Lalu kita lanjut untuk data yang ketiga itu misalnya adalah golongan darah. Kita buat golongan underscore darah. Lalu kita buat lambang kecil, lalu tanda strip. Jangan lupa dimasukkan lambang C kecil. Lalu buat di dalam kurungnya itu kita menggunakan tanda petik di dalam golongan darah ini. Nah, mengapa digunakan tanda petik? Karena tanda petik ini tujuannya itu adalah ketika suatu huruf ataupun suatu kata jika diberi tanda petik, maka
kata yang ada di dalam tanda kurung tersebut dia sudah terkunci sehingga tidak dapat diubah nantinya. Nah, untuk golongan darah itu kita buat tanda petik AB, koma, spasi, lalu tanda petik B, koma, spasi, tanda petik A, koma, tanda petiknya itu O. Nah, di sini juga terlihat untuk golongan darah sendiri itu terdiri dari 4 buah jenis data. Kemudian kita enter, kemudian kita buat golongan underscore darah, dan kita enter. Nantinya juga akan keluar hasil seperti di bawah ini dengan memakai tanda petik, sesuai tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk mencari tahu bagaimana nilai minimum atau maksimum dari suatu data itu bisa kita lakukan juga dengan cara kita mengetik min dalam kurung, misalnya itu minimum dari suatu data usia misalnya. Lalu kita enter, nantinya akan keluar minimum dari suatu usia itu adalah 17. Lalu untuk mengetahui bagaimana untuk maksimumnya itu adalah dari usia misalnya. Lalu kita enter, akan terlihat maksimal dari suatu usia itu adalah 21. Lalu dalam pengurutan data ini juga ada yang namanya itu summary, yang mana summary ini dia mampu untuk menghasilkan sebuah data berupa ukuran pemusatan data. Yang mana ukuran pemusatan data itu terdiri dari min, kuartil, dan juga median. Nah, untuk mencarinya itu dapat kita lakukan dengan mengetik summary. Lalu di dalam kurung, misalnya kita ingin mencari ukuran pemusatan datanya itu pada tinggi badan. Kita buat tinggi underscore badan. Lalu kita enter. Nah, di sini dapat terlihat di datanya ukuran pemusatan datanya, yang mana untuk minimum dari tinggi suatu badan itu adalah 135, dan untuk kuartil pertamanya itu adalah 146,2, mediannya itu adalah 152,5, dan minnya itu 154, dan kuartil ketiganya itu adalah 160,2, dan maksimum dari tinggi badan tersebut adalah 176. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana cara kita dalam membuat tabel pada data. Nah, untuk membuat tabel pada data itu kita dapat melakukannya dengan cara membuat tabel, lalu dibuat tanda kurung kecil, lalu strip. Dan untuk pembuatan data ini, untuk keywordnya sendiri itu adalah data.frame. Agar nantinya pas setelah ditekan enter dapat didapatkan hasil sebuah tabel data dalam kurung dari hasil jenis-jenis data yang kita dapatkan. Misalnya itu dimulai dari golongan darah, underscore. Jangan lupa untuk misalnya ada 2 kata, jangan lupa untuk dibuat pakai underscore. Lalu ada usia, koma, dan juga tinggi badan. Lalu kita enter dan kita buat tabel. Lalu kita enter kembali. Nah, di sini dapat terlihat bahwasanya ini adalah hasil dari tabel yang telah kita lakukan. Yang mana di tabel ini dapat dilihat untuk kolom pertama itu golongan darah, yaitu ada 4, yaitu AB, A, BO. Untuk usianya itu 17, 19, 21, dan 20. Lalu tinggi underscore badan 150 hingga ke 155 sesuai dengan data yang telah kita lakukan. Lalu untuk mencari, untuk membuat tabel, misalnya membuat tabel dari satu kolom, itu dapat kita lakukan dengan cara membuat tabel, lalu dengan lambangnya itu dolar.
Lalu misalnya itu adalah kita ingin mencari dari tabel tersebut golongan darah misalnya. Lalu nanti kita enter dan keluar nanti itu hasilnya golongan darah dari tabel, yang mana itu hasilnya adalah AB, A, B, dan O. Lalu misalnya kita ingin mencari tabel dengan misalnya itu dari tabel 1, lalu kolom 2. Untuk tanda kurungnya itu kita menggunakan tanda kurung yang datar, yang seperti ini maksud saya. Lalu nanti kita enter dan akan keluar untuk tabel 1 dan kolom 2 itu adalah 17. Sesuai juga dengan yang ada tampak pada data. Lalu lanjut untuk bagaimana dalam cara pembuatan plot, itu adalah kita menuliskan plot, lalu dalam kurung misalnya itu adalah sesuai dengan data kita, yaitu usia dan tinggi badan. Kita buat di dalam kurung usia, tinggi underscore badan. Lalu kita enter. Nah, dapat dilihat pada bagian kiri, maksud saya pada bagian kanan di bawah, ini adalah plot ataupun grafik terkait dari usia dan tinggi badan, yang mana untuk usianya itu ada di bagian X dan untuk tinggi badannya itu ada di bagian Y. Lalu kalau untuk ingin merubah, misalnya ingin mencari plot tinggi badan dan juga usia, nanti juga akan terlihat perbedaan yang mana tinggi badannya itu terletak di bagian X dan untuk usianya itu berada di bagian Y. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai bagian R-script. Nah, untuk bagian R-script sendiri itu berada di bagian atas ini, yang mana kita dapat melakukan dengan cara mengklik file, lalu kita pilih new file, new file, dan kita dapat memilih R-script. Nah, untuk ini adalah baik. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pada bagian R-script. Nah, untuk R-script tersebut itu ada di bagian di atas bagian konsol. Caranya adalah kita klik file, lalu pilih new file, dan kita pilih R-script. Nah, di R-script ini dia memiliki perbedaan dengan konsol, yang mana untuk di R-script ini dia tidak bisa langsung menunjukkan adanya hasil, sementara pada bagian konsol ketika kita memasukkan data lalu kita enter akan terlihat untuk hasilnya. Nah, misalnya kita coba untuk penjumlahan misalnya 15 kita tambahkan dengan 10 lalu kita enter. Nah, pada bagian R-script ini dia tidak akan memunculkan hasil, begitu pula di bagian konsol. Nah, untuk bagaimana caranya agar nantinya hasil dari R-script ini akan dilihat, itu dengan cara 15 ditambah 10 ini kita run saja. Nantinya akan terlihat di bagian konsol ini bagaimana hasil dari data yang telah kita masukkan, yaitu 15 tambah 10 yaitu 25. Lalu saya perkalian, yaitu 16 bintang atau kali, misalnya dikali 15. Lalu run, nantinya juga akan muncul hasilnya di bagian konsol. Lalu untuk data selanjutnya itu misalnya kita mencari tinggi badan, tinggi underscore badan, lalu jangan lupa untuk membuat tanda kurung kecil, lalu strip, lalu dibuat lambang C kecil, lalu dalam kurung itu data dari konsol yang telah kita buat. Yang mana untuk data tinggi badan itu tadi ada 150, spasi 135, spasi 76,
155. Lalu kitaran. Nantinya di bagian konsol ini dia akan memperlihatkan gitu data apa yang telah kita buat di dalam R-script ini. Lalu misalnya kita membuat untuk data selanjutnya itu kita membuat misalnya 3 dikali dengan 8. Lalu spasi pagar spasi 8 dibagi dengan 4. Lalu kitaran. Nah, nantinya di bagian konsol ini dia akan hanya memunculkan hasil dari pembagian yang pertama atau data yang pertama, yaitu 3 kali 8. Karena untuk data yang kedua, yaitu 8 per 4 ini nantinya di bagian konsol itu dia tidak akan terdeteksi. Lalu untuk di bagian script ini kita juga bisa membuat sebuah kotak atau bingkai, yang mana itu misal kita buat pagar. Lalu kita enter terlebih dahulu, lalu buat pagar, dan spasi misalnya untuk golongan darah. Lalu kita enter, dan untuk baris ketiganya itu kita buat pagar. Dan untuk bagian di bawah tulisan golongan darah ini kita kosongkan saja. Dan dibuat pagar. Lalu untuk baris selanjutnya itu kita buat pagar penutup seperti yang ada di atas. Dan untuk membuat bagian kotak ini untuk atas kanan dan atas bawah dan kiri kanannya itu harus sama agar nantinya pada bagian konsol itu dia juga dapat dideteksi. Nah, untuk agar data ini dapat dimunculkan di bagian konsol itu dengan cara kita memblok lalu kita lakukan run. Nah, pada bagian konsol nantinya juga akan terlihat gitu data yang telah kita buat itu bagaimana cara pembuatan blok ataupun bingkai yang ada di bagian script. Dan untuk tulisan golongan darah ini dapat kita rubah untuk mencari data apapun lainnya. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak kepada Saudara Valencia Muramanda atas pemaparan dan juga penjelasan mengenai program lanjutan dari aplikasi software RStudio. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Ransidik. Kepada Ransidik disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan video yang ada di aplikasi RStudio yang berguna untuk biologi. Di mana saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini aplikasi yang maksudnya yang kami gunakan untuk melihat video itu kita cari di R for Biologis, dan di sini kelompok kami itu mengambil video yang pertama itu adalah vektor, di mana kita bisa lihat data kesimpulan dari vektor itu sendiri, dapat dilihat rumus-rumus yang terdapat di vektor, dan kali ini kita akan mencobanya di aplikasi RStudio. Yang kita gunakan itu di bagian konsol. Baik, untuk percobaan pertama itu kita buat terlebih dahulu nama dari vektornya. Misalnya kita buat vektor dari X, lalu kasih sama dengan, kita buat C, dan diberi tanda kurung. Misalnya yang kita pakai itu bernilai 1,5, kasih 1,5, kasih misalnya kita beri angka minus 3,2.
Maaf, sepertinya ini diberi titik 5 spasi agar datanya tidak akan salah. Lalu minus 3, 2, spasi 0, titik 45, spasi, dan juga 4,1, spasi, dan terakhir itu 10. Lalu di sini kita bisa di bagian enter. Dan di bagian enter ini kita tuliskan print. Dan diberi tanda kurung, kita masukkan faktornya yaitu X. X di sini itu data yang sudah kita buat tadi. Maka dari itu otomatis hasilnya itu lihat data dari yang sudah diberikan tadi dari itu langsung dituliskan di jawaban di sini. Lalu misalnya kita ingin mengambil kita ingin mengambil variabel yang pertama 1,5 di daerah variabel yang sudah ada. Itu kita bisa klik yang pertama itu kita tulis print seperti yang sudah ditulisnya tadi. Lalu beri tanda kurung dan kita beri tanda X dan tanda kurung seperti ini. Dan kita pilih variabel yang kita ambil itu variabel 1. Lalu kita enter. Maka yang angka yang akan diambil itu variabel yang pertama. Kita beri contoh lagi, misalnya kita ingin mengambil variabel yang keempat, berarti itu kita akan mengambil angka 4,1. Maka dari itu sama seperti tadi, print. Lalu kita beri tanda kurung, X, tanda kurung seperti ini, dan kita beri angka 4 untuk mengambil variabel keempat. Lalu kita enter, maka hanya 4,1 yang terambil dari variabel di atas. Baiklah, di sini kita akan mencoba yaitu menambah variabel yang ada. Misalnya di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 variabel. Di sini kita ingin menambah menjadi 6 variabel. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang pertama kita klik X, lalu kita beri tanda kurung seperti ini, dan kita tambahkan 6. Itu selanjutnya kita beri tanda spasi dan sama dengan, misalnya angka yang kita inginkan itu di tambahan berikutnya itu 91. Maka kita enter, dan kita coba, kita klik X dan enter lagi, maka hasilnya didapatkan variabelnya bertambah 1 yaitu 91. Yang sebelumnya itu ada 5 variabel dan sekarang menjadi 6. Selanjutnya itu kita bisa merubah angka variabel yang ada. Misalnya di sini kita klik X, tanda kurung seperti ini, 3, sama dengan, misalnya kita rubah variabel 3 sebelumnya itu memiliki angka 0,45, kita ingin rubah itu misalnya menjadi minus 100. Maka kita enter, dan kita coba lagi X, maka hasilnya itu sudah berubah. Sebelumnya itu 4,1, 0,45, dan variabel berubah menjadi minus 100. Dan di sini saya akan mencoba untuk merubah kembali, misalnya variabel di sini terdapat 6. Kita ingin mengurangi variabelnya menjadi 5 kembali. Caranya itu kita klik lagi X sama dengan, lalu kita tulis X lagi, lalu diberi tanda kurung, lalu kita tulis minus 6. Kita enter, lalu kita tulis X, maka variabelnya akan kembali menjadi 5, seperti semula. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan cara berikutnya, yaitu kita tuliskan leg dengan kode leg, lalu underscore off, underscore kembali, dan X. Lalu kita tuliskan di sini sama dengan spasi leg
lalu tanda kurung X. Akan kita klik enter. Mohon maaf. Baiklah, di sini terdapat error. Kita ulangi lagi, masukkan kodenya. Itu kita copy saja di bagian sini. Kodenya itu kita tuliskan kembali, like sama dengan. Oh, ada kesalahan penulisan di sini. Kita berikan tanda N. Di sini juga kita berikan tanda N. Salah penulisan. Dan kita coba untuk enter. Dan kita tuliskan print. Seperti yang awal tadi. Lalu di sini kita beri tanda kurung dan kita lanjutkan menulis di underscore of underscore X. Lalu kita enter. Maka di sini diketahui variabel yang terdapat pada data itu hanya 5. Jadi kita tidak perlu menghitung variabel yang terdapat di sini karena agak memusingkan, maka dari itu dapat dilihat langsung dengan menuliskan kode like tadi. Selanjutnya itu kita mencoba sorted sama dengan di sini kita tulis sort lalu beri tanda kurung X. Lalu kita enter. Lalu kita tulis print seperti tadi. Lalu kita beri tanda kurung dan sort. Selanjutnya itu kita enter. Maka di sini dapat dilihat variabel dari yang terkecil hingga variabel yang terbesar. Selanjutnya itu cara yang berikutnya itu cara menulis. Kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. Kita coba buat dua vektor. Pertama kita tulis vektor, lalu underscore. Kita buat yang pertama itu dengan angka tanda kurung, misalnya 1.1, 2.3, 4.5. Seperti ini. Lalu yang kedua kita buat yang kedua vektor underscore 2 sama dengan Y. Kita buat kembali variabelnya. Misalnya angkanya -1, lalu 1.2, lalu ada 0.5. Baik, bisa dilihat di sini. Di sini saya akan menunjukkan cara menjumlahkan vektor 1 dan vektor 2. Langsung memunculkan hasilnya. Itu caranya kita klik vektor, lalu kita underscore, lalu kita masukkan rumusnya itu sum. Sama dengan spasi sama dengan vektor underscore 1 ditambah vektor underscore 2. Maka di sini kita enter. Mohon maaf, ini memakai ada typo. Ada typo, ini harusnya memakai tanda J vektor. Kita enter, lalu kita tulis print kembali. Print kurung vektor dan underscore sum. Kita enter, maka hasil dari penjumlahan vektor 1 dan vektor 2 dapat dilihat. Misalnya 0,1 itu didapatkan dari 1,1 ditambah -1. 3,5 itu didapatkan dari 2,5
5,3 ditambah 1,2 dan 5,0 itu didapatkan dari 4,5 ditambah 0,5. Itu bisa kita masukkan dengan rumus sum tadi. Lalu di sini bisa digunakan juga rumus yang sama seperti tadi, seperti cara ini, tetapi kita buat dengan cara perkalian. Caranya itu seperti ini, vektor underscore 1. Ini bisa kita langsung masukkan rumus dengan diberi tanda bintang. Lalu vektor underscore 2. Enter. Maka kita dapatkan hasil perkalian dari variabel tadi itu minus 1,10 itu seperti yang dijelaskan 1,1 dikali minus 1 dan sebagainya. Selanjutnya itu pengaplikasian RStudio ini di bidang biologi itu sendiri bisa kita gunakan dengan cara misalnya kita buat rumus seperti kita buat namanya itu nukleotida atau nukleotida. Nukleotida. Lalu kita sama dengan C. Kita masukkan angka nukleotida. Nukleotida itu kan ada yang pertama itu untuk huruf itu kita beri tanda kedua itu kita masukkan rumusnya misalnya A, lalu kita koma, kasih, kita beri tanda petik lagi. Lalu misalnya ini kita masukkan sitosin, lalu kita beri tanda petik lagi. Kita beri tanda petik. Lalu misalnya itu guanin, koma, lalu yang terakhir itu timin. Jika sudah seperti ini, kita enter. Lalu kita tuliskan print seperti yang di awal tadi. Print X, maksudnya print tanda kurung itu nukleotida, nukleotides, enter. Itu kita enter saja dan hasilnya didapatkan variabel yang dimana variabel di sini itu dari bahasa nukleotida tadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Untuk kesalahan yang kelompok kami perbuat, mohon dimaafkan karena kekurangan hanya milik kami dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk penjelasan saya mungkin dicukupkan, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Muhammad Ransidik atas pemaparan materinya. Dengan berakhirnya pemaparan dari saudara Muhammad Ransidik tadi, maka berakhir pula untuk presentasi dan penyampaian dari kelompok 9 untuk program RStudio. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekeliruan yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.